Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan mengikut kita, mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, pastilah kita memiliki harapan, memiliki cita-cita yang hendak diperjuangkan, yang hendak kita capai dalam kehidupan ini. Tetapi terkadang apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dalam keberhasilan pendidikan, keberhasilan usaha, keberhasilan hidup berkeluarga, kita terkadang hanya melihat sisi yang baik, sisi bahagia. Kita tidak melihat bahwa di sana, dalam harapan cita-cita itu, ada perjuangan, ada jatuh bangun. Kita diingatkan oleh Santo Yakobus dalam bacaan hari ini, bacaan pertama. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup, seperti yang diungkapkan oleh Santo Yakobus dalam bacaan pertama tadi, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita bersama dalam kehidupan bisa mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Tetapi juga kita diingatkan oleh Santo Yakobus hari ini, harus mampu menyerahkan hidup kepada Allah dalam situasi itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Santo Yakobus mengingatkan kita semua untuk senantiasa punya hidup dalam sekehendak dengan Allah. Tetapi yang sering juga muncul dalam diri kita adalah kemegahan diri, kecongkakan dalam diri, merasa paling baik di antara yang lain dalam hidup iman, dalam hidup rohani umpamanya. Ketika kita sampai pada kesadaran itu, merasa paling baik, bermegah atas diri, maka ketika mengalami uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, kita akan mengalami kegoncangan dalam hidup, akan mudah kemudian menyalahkan, bahkan menyalahkan Allah sendiri. Tetapi ketika kita menyadari, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, mau menunjukkan bahwa semuanya ada dalam kehendak Allah.
Kalau ini menjadi pegangan, kita tidak akan seperti Yohanes yang melarang orang untuk melakukan sesuatu dalam nama Yesus, meskipun orang itu bukan kelompoknya. Kita tidak akan seperti Yohanes yang mudah mencegah orang itu karena bukan sekelompok. Kalau kita menyadari itu adalah bagian kehendak Allah, tentu juga akan menjadi bagian perjalanan hidup. Itulah yang juga menjadi harapan Yesus. Maka Yesus tadi berkata, jangan kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Tetapi kalau diri kita berbangga atas apa yang kita miliki, kita imani, merasa paling rohani, paling kudus, paling baik, kita akan mudah untuk menyingkirkan orang lain. Tapi kalau menyadari diri kita adalah bagian dari kehendak Allah, tentu juga kita akan memperjuangkan iman kita dalam kesetiaan dan mampu juga melihat sesama sebagai bagian perjalanan hidup untuk beroleh kebahagiaan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.